Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tenri Rabiatul Maharani dengan NIM 225790003 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas ke-6 dari mata kuliah Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan Internasional. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu Perdagangan Internasional Tanpa Batas, Tantangan Ekonomi Digital untuk Kebijakan Ekspor dan Impor. Yang pertama, pendahuluan. Dalam era globalisasi yang semakin maju, perdagangan internasional telah mengalami perubahan yang signifikan dengan kehadiran ekonomi digital. Fenomena digitalisasi menciptakan suatu kondisi di mana jarak dan batas negara tidak lagi menjadi hambatan utama dalam pertukaran barang dan jasa. Teknologi internet dan platform e-commerce global memungkinkan perusahaan, baik besar maupun kecil, untuk menjangkau konsumen di seluruh dunia dengan cepat dan efisien. Situasi ini mempercepat arus barang, jasa, serta investasi lintas negara dan mengubah cara perusahaan mengelola rantai pasokan mereka. Namun, di tengah potensi ini terdapat tantangan besar dalam penyusunan kebijakan ekspor dan impor, terutama di negara berkembang yang harus beradaptasi dengan perubahan cepat tersebut. Pemerintah di berbagai negara dihadapkan pada dilema untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik sambil mendorong pelaku usaha memanfaatkan pasar global. Kebijakan perdagangan internasional harus mampu mengikuti perubahan ekonomi digital yang dinamis agar daya saing ekspor dan ketahanan sektor impor tetap terjaga. Menurut data dari United Nations Conference on Trade and Development, nilai perdagangan e-commerce global mencapai sekitar 26,7 USD dollar. Nilai perdagangan e-commerce global mencapai sekitar 26,7 triliun pada tahun 2020 dengan sekitar 20% dari transaksi tersebut terjadi dalam perdagangan internasional. Laporan ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan volume transaksi antar negara dan mempercepat proses ekspor impor, namun secara bersamaan menekan margin keuntungan bagi perusahaan yang belum mampu mengadopsi teknologi digital secara optimal. Di Indonesia, misalnya, ekspor digital meningkat sekitar 18% pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, permasalahan infrastruktur digital dan kurangnya regulasi yang adaptif seringkali menjadi penghambat dalam upaya pemerintah untuk memanfaatkan potensi penuh dari ekonomi digital ini. Tantangan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk reformasi kebijakan perdagangan yang lebih fleksibel dan tanggap terhadap perkembangan teknologi. Topik perdagangan internasional tanpa batas dalam konteks ekonomi digital penting untuk dibahas karena transformasi digital telah menjadi aspek utama yang memengaruhi keberhasilan perdagangan global. Memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam pengaturan kebijakan ekspor dan impor di era digital dapat membantu pengambilan kebijakan dan pelaku usaha untuk memanfaatkan potensi ekonomi digital secara optimal dan berkelanjutan. Selanjutnya, 3 permasalahan dalam materi ini yaitu what, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh kebijakan ekspor dan impor dalam menghadapi ekonomi digital global saat ini. Who, siapa saja pemangku kepentingan yang paling terpengaruh oleh perubahan dalam kebijakan perdagangan internasional di era digital dan bagaimana dampaknya terhadap mereka. Yang ketiga, how, bagaimana pemerintah dan pelaku usaha dapat beradaptasi dengan cepat untuk mengatasi hambatan yang ditimbulkan oleh digitalisasi dalam perdagangan internasional. Selanjutnya, ada 3 tinjauan pustaka yang berkaitan dengan materi ini. Yang pertama, perdagangan internasional dalam era globalisasi. Perdagangan internasional telah menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi global. Menurut Krugman dan Ostfeld tahun 2018,
Perdagangan internasional memungkinkan negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatif mereka sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Globalisasi telah mengubah cara negara berinteraksi satu sama lain dengan memfasilitasi arus barang, jasa, dan investasi yang lebih cepat. Namun, tantangan baru muncul seiring dengan pertumbuhan e-commerce yang mendorong pergeseran dalam cara perdagangan berlangsung. Yang kedua, ekonomi digital dan e-commerce. Ekonomi digital merujuk pada semua aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital, termasuk perdagangan elektronik. UNCTAD tahun 2021 menyatakan bahwa e-commerce global telah berkembang pesat mencapai nilai transaksi sebesar 26,7 triliun pada tahun 2020. Perkembangan ini menciptakan peluang baru bagi pelaku usaha untuk menjangkau pasar internasional, tetapi juga menghadirkan tantangan terutama dalam hal regulasi, keamanan cyber, dan infrastruktur digital. Dalam konteks ini, banyak negara, terutama yang sedang berkembang, masih menghadapi kesulitan dalam mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi digital dalam praktik perdagangan mereka. Yang ketiga, kebijakan ekspor dan impor di era digital. Kebijakan perdagangan perlu beradaptasi dengan cepat untuk mengakomodasi perubahan yang disebabkan oleh digitalisasi. Menurut Banga dan Tefelde tahun 2018, pemerintah harus menciptakan kerangka regulasi yang fleksibel dan responsif untuk mendorong inovasi dan perlindungan bagi pelaku usaha lokal. Kebijakan yang tidak adaptif dapat menghambat pertumbuhan sektor digital dan membuat negara sulit bersaing di pasar global. Dalam hal ini, penting untuk memahami peran pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membentuk kebijakan yang efektif dan inklusif. Selanjutnya yaitu ada pembahasan yang akan menjawab permasalahan sebelumnya. Yang pertama, tantangan utama yang dihadapi kebijakan ekspor dan impor. Dalam konteks ekonomi digital, tantangan utama yang dihadapi oleh kebijakan ekspor dan impor meliputi regulasi yang ketinggalan zaman, perlindungan data, dan keamanan cyber. Seperti yang diungkapkan oleh Banga dan Tefelde, tahun 2018, pemerintah harus menghadapi dilema antara mendorong inovasi dan melindungi pelaku usaha lokal. Ketidakpastian regulasi di sektor digital seringkali menghambat pelaku usaha untuk berpartisipasi secara aktif dalam perdagangan internasional. Hal ini menjadi masalah serius bagi negara berkembang di mana infrastruktur digital seringkali belum memadai. Selain itu, dengan meningkatnya perdagangan e-commerce, perlindungan terhadap data pribadi dan keamanan transaksi menjadi semakin penting karena pelanggaran data dapat merusak kepercayaan konsumen dan stabilitas pasar. Yang kedua, dampak terhadap pemangku kepentingan terkait dengan siapa saja pemangku kepentingan yang terpengaruh, baik pelaku usaha, konsumen, maupun pemerintah mengalami dampak signifikan akibat perubahan kebijakan. Dalam laporan World Economic Forum tahun 2020, ditekankan bahwa pelaku usaha yang tidak siap beradaptasi dengan perubahan digital dapat kehilangan akses ke pasar internasional. Misalnya, banyak UKM yang menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan teknologi digital dalam operasi mereka. Sebaliknya, konsumen mendapat manfaat dari akses yang lebih luas ke produk dan layanan global, namun juga menghadapi risiko terkait keamanan cyber. Ini menunjukkan pentingnya adanya kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem yang aman dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Dan yang terakhir yaitu adaptasi kebijakan perdagangan. Bagaimana pemerintah dan pelaku usaha dapat beradaptasi dengan cepat menghadapi tantangan ini merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing. Seperti yang dibahas dalam penelitian Arora et al. Tahun 2019, kebijakan perdagangannya yang responsif dan inklusif sangat penting untuk
memanfaatkan potensi ekonomi digital. Ini mencakup pembaruan regulasi perdagangan untuk memasukkan aspek digital seperti dukungan terhadap e-commerce dan pelindungan data. Pemerintah harus mendorong inisiatif pelatihan untuk pelaku usaha agar mereka mampu beradaptasi dengan teknologi baru dan memanfaatkan alat digital untuk ekspansi pasar. Selanjutnya yaitu kesimpulan, dalam era ekonomi digital, perdagangan internasional menghadapi tantangan signifikan yang mempengaruhi kebijakan ekspor dan impor. Kebijakan yang ada seringkali tidak memadai untuk mengatasi perubahan yang cepat, seperti kebutuhan akan regulasi yang lebih baik dalam hal perlindungan data dan keamanan cyber. Pemangku kepentingan termasuk pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah, harus berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang mendukung inovasi sekaligus melindungi kepentingan mereka. Adopsi kebijakan perdagangan yang responsif dan fleksibel sangat penting untuk memastikan negara-negara, terutama yang sedang berkembang, dapat bersaing secara efektif di pasar global yang semakin terintegrasi. Yang terakhir yaitu saran ada 3. Yang pertama, reformasi kebijakan yang proaktif. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan pembaruan regulasi perdagangan secara berkala untuk menciptakan kebijakan yang responsif terhadap dinamika ekonomi digital. Kebijakan ini harus mencakup dukungan bagi pelaku usaha dalam mengadopsi teknologi baru dan meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing di pasar internasional. Yang kedua, pelatihan dan edukasi. Di tingkat pelaku usaha, penting untuk menyelenggarakan program pelatihan dan edukasi tentang penggunaan teknologi digital dalam perdagangan. Ini akan membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang e-commerce dan teknologi digital, sehingga mereka dapat memanfaatkan peluang yang ada. Dan yang terakhir yaitu kerjasama multi-stakeholder, mendorong kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi untuk merumuskan kebijakan perdagangan yang inklusif dan berbasis data. Pendekatan ini akan membantu memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.